Kebenaran tidak pernah membuat kita menyembunyikan diri. Kebenaran tidak pernah membuat kita merasa malu. Tapi waktu itu hilang, kita mulai berkata, I don't want people to know. Kita perlu namanya community of grace. Kita perlu, saudaraku, komunitas di mana ada grace di dalamnya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau jadikan untuk kami boleh melihat kemurahan, kasih-Mu, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan-Mu buat kami semua. Terima kasih untuk saat yang indah ini kami boleh bersama-sama berhimpun, berfellowship Tuhan di dalam kemurahan-Mu, di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan saat ini kami bersama-sama bersehati mengangkat doa kami untuk Taiwan. Tuhan, Engkaulah Allah yang menciptakan bangsa ini. Engkau Allah yang punya rencana atas bangsa ini. Dan Engkaulah Allah yang mengasihi bangsa ini. Kami membawa bangsa Taiwan, negara Taiwan Tuhan, ke hadapan-Mu. Kami minta kemurahan-Mu. Kami minta Tuhan berkat keselamatan untuk Taiwan. Pakai gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk boleh memberitakan kabar keselamatan bagi rakyat Taiwan. Bagi orang-orang di sana yang belum mengenal Engkau. Pakai gereja-Mu Tuhan, jadi terang, jadi garam, jadi berkat bagi bangsa Taiwan. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang baik yang Kau sudah lakukan buat rakyat di Taiwan, buat penduduk di Taiwan. Kami terus berdoa Tuhan, minta berkat yang terbesar, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemimpin negara Taiwan Tuhan, untuk pemerintahan di Taiwan. Tuhan, biar mereka terus boleh mendapat tuntunan-Mu, untuk boleh mengendalikan situasi Tuhan COVID-19 yang masih belum tuntas saat ini. Tuhan, beri hikmat pada pemimpin untuk boleh Tuhan melayani Tuhan rakyat di Taiwan dengan berikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Dan khususnya kami juga berdoa untuk ketegangan politik terjadi antara Taiwan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Tuhan, Engkau sendiri yang sanggup melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Ya, biar Engkau sendiri yang bawa perdamaian atas dua negara ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami untuk Taiwan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini dan Engkau akan mengerjakan maksud rencana-Mu yang terindah, yang terbaik untuk Taiwan. Sekarang kami berdoa minta berkat-Mu untuk firman yang boleh kami dengar. Biar hari ini sekali lagi kami boleh menerima bagian terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami di dalam kebenaran firman-Mu, yang boleh memerdekakan, menyelamatkan, dan membawa pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Saja kita membuka bersama di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Nanti kita akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13, kemudian ayat yang ke-21. Tetapi saya ingin mulai dengan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 lebih dulu. Dan di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara, ada 3 pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada Adam dan juga Hawa di Taman Eden setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Dan di sini saya ingin bagikan pada saudara-saudara satu hal yang kita bisa renungkan sama-sama, ya, sesuatu yang kita bisa belajar, tapi lebih daripada itu, sesuatu yang kita bisa melakukan refleksi di dalam kehidupan kita tentang 4 hal ini, yaitu tentang dosa, sin, tentang perasaan bersalah, guilt, tentang rasa malu, shame, dan jawaban yang Tuhan sediakan untuk 3 persoalan itu, yaitu salib Tuhan Yesus. Oke, mari kita baca di dalam ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat 9. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Saudara-saudara, kalau Tuhan bertanya kepada kita, Tuhan bertanya kepada manusia, dia sedang tidak mencari informasi. God does not seek information. Kenapa? Dia maha tahu. Dia tidak perlu informasi tambahan.
Dia tidak perlu intel, ya. Yang dia cari bukan information, yang dia cari adalah confession, pengakuan. Oke? Dan kalau Tuhan tanya di manakah engkau, bukan berarti dia tidak tahu Adam di mana. Tapi dia tanya kepada Adam, di manakah engkau? Artinya begini, kenapa engkau bersembunyi? Kenapa engkau tidak datang ya menyambut aku? Oke, karena saudaraku berarti menunjukkan bahwa biasanya Tuhan Allah dengan Adam dan Hawa di Taman Eden itu mereka ada fellowship, mereka ada waktu bersama. Tapi hari itu, waktu Tuhan Allah datang, Adam bersembunyi. Jadi Tuhan tanya, kenapa engkau sedang bersembunyi? Kenapa engkau sekarang tidak mau ketemu aku lagi? Lalu Adam jawab, ayat yang ke-10. Adam menjawab, manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut. Saudara-saudara, biasanya itu tidak pernah terjadi. Sebelumnya tidak pernah. Oke? Saya tidak bisa saudaraku menjelaskan, oke, seperti apa sebelumnya, tapi yang pasti mereka tidak pernah sembunyi waktu Tuhan datang. Dan mereka tidak pernah takut. Ya, aku menjadi takut, aku tidak berani ketemu dengan engkau. Kenapa? Karena aku telanjang. Jadi ketakutan ini bukan ketakutan terhadap sesuatu yang mengerikan, saudara-saudara, tetapi ketakutan ini adalah didasari satu perasaan yang namanya malu, shame. Because I'm ashamed of meeting you. Aku takut ketemu dengan kau, karena aku malu. Kenapa aku malu? Karena aku telanjang. Jadi saudara-saudara, itu menjadi persoalan. Ada shame yang membuat Adam dan Hawa tidak berani ketemu dengan Tuhan. Dan shame itu, saudaraku, disebabkan oleh satu hal, yaitu ketelanjangan mereka. Kemudian, Tuhan tanya pertanyaan kedua. Okay. Siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Saudara, Tuhan tidak, arti pertanyaan bukan seperti ini loh. Siapa yang ngasih tahu bahwa engkau tidak ada pakaian? Bukan itu, saudara. Tapi yang Tuhan tanyakan di sini adalah begini, kenapa sekarang tiba-tiba engkau merasa malu akan ketelanjanganmu? Kenapa sekarang engkau tidak lagi berani ketemu karena engkau merasa engkau telanjang? What is gone wrong? Karena sebelumnya tidak seperti itu. Saya ingat tadi ya, sebelumnya engkau ketemu aku, sekarang engkau tidak berani ketemu aku. Sekarang pertanyaannya, engkau bilang ketelanjangan jadi problem. Oke, sebelumnya enggak. Apakah memang tidak? Memang sebelumnya tidak ada persoalan. Kalau sudah baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 25 dikatakan, manusia dan istrinya keduanya telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya tidak ada sesuatu yang perlu ditutupi, tidak ada sesuatu, saudara-saudara, yang perlu dirahasiakan, dan tidak ada rasa malu untuk orang mengetahui keberadaan diri mereka sepenuhnya. Sekarang jadi persoalan. Siapa yang beritahu engkau bahwa engkau telanjang? Apakah ular? Jelas bukan, saudaraku. Oke? Nah, di mana, saudaraku, persoalannya adalah di dalam ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat yang ke-7. Dikatakan setelah mereka makan, ya ayat yang ke-6, saudaraku, setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, ayat 7 dikatakan demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, kata tahu ini, kata sadar ini, saudara-saudara, bukan hanya sekedar tahu, oh ya ada informasi, no. Tapi mereka merasakan satu perasaan yang sangat dalam, yaitu shame. Jadi begitu mereka makan buah pengetahuan baik jahat itu, muncul satu perasaan yang mereka belum pernah punya sebelumnya. Yaitu apa? Shame. Dari mana perasaan shame itu datang, saudaraku? Oke, dari mana perasaan shame itu datang? Karena mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dan shame itu datang, saudaraku, karena mereka melihat sekarang diri mereka tidak seperti dulu lagi. Ada sesuatu yang hilang di dalam diri mereka, yang menyebabkan mereka mengalami rasa malu. Saudara-saudara, untuk memudahkan, kalau saya akan pakai kata istilah guilt dan shame ya, rasa bersalah dan rasa malu. Oke, karena itu lebih mudah. Oke, selain lebih pendek, saudaraku ya, menyingkat waktu dan menghemat energi. Oke, ya. Jadi
Saudara, mereka sebelumnya belum pernah merasakan itu. Sekarang mereka merasakan itu. Dari mana perasaan itu datang? Perasaan itu datang, saudaraku, dari dosa yang mereka lakukan. Dan dosa itu membuat mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang salah. Dan dari kesalahan itu, mereka melihat sesuatu yang hilang dari diri mereka. Yaitu mereka kehilangan namanya righteousness. Mereka kehilangan kebenaran dan mereka kehilangan kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada mereka karena dosa mereka. Itu sebabnya Paulus menulis dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah di situ? Kemuliaan Allah bukan sinar yang bergemerlapan, bukan. Kemuliaan Allah nomor satu adalah kebenaran Allah. Dan kebenaran yang membuat, saudaraku, waktu kita hidup benar, saudara, waktu saudaraku kita hidup kudus, kita hidup benar, maka kita tidak pernah ada persoalan untuk orang mengetahui siapa diri kita. Yang membuat kita tidak ingin orang tahu siapa diri kita pasti satu, yaitu dosa. Kebenaran tidak pernah membuat kita menyembunyikan diri. Kebenaran tidak pernah membuat kita merasa malu. Tapi waktu itu hilang, kita mulai berkata, I don't want people to know about me. Dan saudara-saudara, disinilah kita belajar satu hal, yaitu Adam dan Hawa mengalami guilt dan shame di dalam diri mereka yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan itu karena mereka melanggar perintah Allah, karena mereka berdosa. Tapi mereka, saudaraku, mereka berkata, saya sedang menderita rasa malu. I suffered shame, I'm suffering of guilt. Dan Tuhan tanya, pertanyaan ketiga, kenapa engkau sampai merasakan rasa malu itu? Apakah engkau sudah melanggar perintahku dengan makan buah yang kularang? Saudaraku, Tuhan menuju kepada akar daripada persoalan itu. Tuhan tanya kepada Adam, have you sinned? Dan sekali lagi, Tuhan bukan cari information, Tuhan cari confession. Kenapa Tuhan tanya itu? Sebab Tuhan mau bereskan akar persoalan itu. Dan saudara-saudara, buat Tuhan adalah kalau sin dibereskan, kalau dosa itu diselesaikan, guilt dan shame pasti selesai dengan sendirinya. Nah, ini saudaraku, tetapi disinilah letak persoalannya. Oke. Saudara-saudara, guilt dan shame itu adalah dua hal yang Tuhan pakai untuk menyadarkan kita, menyadarkan hati kita, ada sesuatu yang salah dalam diri kita di hadapan Tuhan yang perlu kita bereskan. Oke? Saudara-saudara, apa itu guilt, apa itu shame? Dua-dua ini perasaan yang tidak menyenangkan. Dua-dua ini painful emotion. Tetapi ada beda. Guilt itu, saudaraku, berpusat kepada apa yang kita lakukan. Kesalahan di dalam action kita. Oke? Jadi kalau saudara merasa bersalah, kalau saudara pernah merasa bersalah, pasti saudara berpikir tentang apa yang saudara lakukan. Oke? Ya? Oh, saya sudah lakukan ini. Aduh, saya sudah salah. Aduh, saya salah ngomong tadi. Aduh, ya, saya tadi berbuat salah. Aduh. Oke, tindakan saya salah tadi. Oke, kita berfokus pada action kita, pada perbuatan kita, dan itu sesuatu yang objektif. Terutama saudara kalau kita berdosa, saudaraku, terhadap Tuhan, maka kita tahu, saudaraku, perbuatan kita sudah melanggar perintah Tuhan. Shame itu, saudaraku, juga berasal daripada dosa, tetapi dimensinya lain. Shame itu berfokus kepada siapa diri kita waktu kita berdosa. Shame itu berfokus kepada identitas kita, dan yang saya katakan tadi, shame itu saudaraku menunjukkan bahwa kita kehilangan righteousness kita. Identitas kita berubah, saudaraku, menjadi unrighteous person. Ya, kalau dalam bahasa casual kita jadi orang yang jelek, become bad. Jadi, saudaraku, guilty itu berkata, I've done something wrong. Okay? We are guilty, we feel guilty because we do something wrong. Shame itu, saudaraku, adalah we feel shame because we are wrong. We are bad. Dan dua-dua ini, saudaraku, adalah sesuatu yang sebenarnya Allah pakai
untuk memanggil kita kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Sebab dua ini berakar pada satu hal yang sama, yaitu dosa. Dan Tuhan pakai dua ini untuk kita kembali kepada Tuhan dan membereskan penyebab daripada guilt dan shame itu, yang adalah dosa. Dan itu sebenarnya Allah ingin, saudaraku, terjadi kepada diri Adam dan Hawa. Saya mau bicara sedikit, saudaraku, hari ini. Kita sudah sering bicara tentang guilt ya. Saya mau bicara sedikit tentang shame hari ini. Lebih banyak bicara tentang shame hari ini. Saya katakan tadi, saudaraku, bahwa shame sebenarnya adalah sesuatu yang Tuhan pakai untuk menunjukkan siapa diri kita, ya, sehingga kita tahu bahwa kita ini orang yang butuh pengampunan dosa, kita ini butuh kemurahan Tuhan, kita butuh kasih karunia daripada Tuhan. We are helpless sinners that needs grace. Itu tujuan daripada shame itu. Oke, dan kita perlu bertobat, kita perlu kembali kepada Tuhan. Saudara bisa buka di dalam kitab Yeskiel pasal 43. Oke? Firman Tuhan kepada umat Israel lewat Nabi Yeskiel. Dia berkata begini, "Hai engkau anak manusia adalah Yeskiel." Oke, ini perintah Tuhan, firman Tuhan kepada Yeskiel. Tuhan berkata begini, "Terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci, agar mereka," bisa baca sama-sama, agar mereka apa? Menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Jadi Tuhan ingin umat yang berdosa itu merasa malu terhadap apa yang mereka lakukan. Melihat sesuatu yang salah di dalam diri mereka, karena mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini shame adalah sesuatu, saudaraku, yang dipandang sebagai sesuatu yang sangat negatif. Yang, saudaraku, banyak orang ingin membuang itu, banyak orang ingin mengatasi itu. Dan saya ingin katakan, saudaraku, memang nanti kita akan lihat, saudaraku, memang pada satu saat shame itu benar-benar tidak akan membawa sesuatu yang baik dalam diri kita. Tetapi shame yang benar, saudaraku, shame ditempatkan di tempat yang benar, saudaraku, adalah shame yang Tuhan pakai untuk menyadar bahwa kita berdosa, nomor satu. Dan bukan hanya itu. Kalau Tuhan menyadarkan kita berdosa, dengar baik-baik. Kalau Tuhan memberitahu bahwa kita berdosa, itu bukan untuk condemn kita, bukan untuk membuang kita, tapi justru untuk menarik kita kepada Tuhan. Lihat ayat 11, Yeskiel 43 ayat 11. Firman Tuhan kepada Yeskiel, "Dan kalau mereka, umatku, sudah merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu bagian-bagiannya," dan seterusnya, saudaraku, kalimat berikutnya, "beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya." Jadi kalau mereka sudah malu akan kesalahan mereka, kasih tahu peraturannya, kasih tahu ini loh hukum daripada Allah, ini loh kebenaran. Tujuannya apa? Ayo baca sama-sama, kalimat yang kuning. Agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Supaya apa, saudaraku? Mereka kembali kepada jalan Tuhan. Shame itu adalah jalan Tuhan untuk kembali. Seperti guilt, saudaraku, ya. Rasa bersalah itu supaya kita kembali kepada Tuhan dan bertobat. Itu tujuan daripada Tuhan. Nah, tetapi persoalannya adalah dosa itu merusak pola pikir. Dosa itu menimbulkan sin dan guilt, tapi juga merusak pola pikir kita tentang sin dan guilt. Yang akhirnya, saudaraku, membuat kita fokus kepada sin dan guilt begitu rupa, dan kita ignore sin. Berapa banyak saudara yang, kalau saudara sudah melakukan satu dosa, saudara merasa malu, dan saudara merasa bersalah, tapi saudara tidak pernah memikirkan tentang dosa itu sendiri. Saudara tidak pernah berpikir bahwa saudara sudah mendukakan hati Tuhan. Saudara sudah mendukakan Roh Kudus. Dan itu adalah akibat dosa. Membuat kita, istilah yang populer itu, salah fokus. Demikian juga Adam dan Hawa. Waktu mereka merasakan guilt and shame itu, mereka bukannya lari kepada Tuhan, malah mereka lari dari Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan, saudaraku? Mereka coba manage guilt dan shame mereka. Nomor satu, saudara lihat di dalam ayat yang ke-7 tadi. Yaitu apa? Mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Saudaraku, ingat, apa jadi shame mereka adalah karena ketelanjangan mereka, itu shame mereka. Jadi mereka coba manage shame mereka dengan menutupi ketelanjangan mereka,
Sehingga saudara, orang tidak bisa lihat siapa diri mereka sebenarnya. Nomor satu. Dan waktu mereka merasa ternyata daun ara itu tidak cukup untuk melindungi shame mereka, untuk menyelamatkan mereka, untuk menutupi saudara rasa malu mereka, mereka pakai cara yang kedua, yaitu apa? Mereka bersembunyi. Mereka tidak mau ketemu dengan Tuhan. Nah, saudara, ini cara mereka untuk manage guilt dan shame itu. Mereka tidak pernah manage, mereka tidak pernah urusin dosa. Yang mereka urusin adalah guilt dan shame. Tapi Tuhan berkemurahan, Tuhan datang kepada mereka, dan Tuhan konfront Adam dan Hawa tentang dosa mereka. Tuhan tanya kepada Adam dan Hawa, Dia tanya kepada Adam lebih dulu, apa kamu sudah berdosa? Sehingga kamu merasa malu? Sehingga kamu merasa bersalah? Nah, saudaraku, sekarang sudah tidak bisa lagi sembunyi ya. Pakai daun ara sudah nggak bisa, sembunyi sudah nggak bisa. Sekarang harus mau tidak mau mengaku. Adam dan Hawa mengaku? No. Waktu Tuhan konfront mereka dengan dosa, Adam jawab apa? Perempuan. Dia yang gara-gara. Saudaraku, waktu Tuhan tanya kepada Adam, have you sinned? Are you a sinner? Adam jawab apa? No, I'm not. I am a victim. Aku ini korban dari perempuan. Dan ingat Tuhan, kenapa perempuan itu ada? Kau yang tempatkan dia di sisiku. Saudaraku, siapa yang salah sekarang? Tuhan yang salah. Saudaraku, that is so easy to shift the blame. Saudaraku, yang salahkan saudaraku pihak lain. Dan saya beritahu, that is how sin distort our conscience. Itulah saudaraku, dosa menghancurkan saudaraku hati nurani kita, sehingga kita tidak handle guilt dan shame itu seperti yang Tuhan mau, tapi dengan cara kita sendiri, yaitu dengan menutupi diri kita, bersembunyi, dan shifting the blame. Lalu Tuhan tanya kepada Hawa, apa yang kau saya perbuat? Hawa bilang apa? Ya Tuhan, memang aku salah. No, ular itu. Terus setelah itu, Tuhan tanya kepada ular. Tidak, saudaraku. Kenapa? Kalau ular ditanya, dia pasti bilang, that's my job. Jadi, shift the blame. Someone else. I'm only a victim. Karena itu apa, saudaraku? Mereka tidak pernah address, mereka tidak pernah, saudaraku, handle yang menjadi akar persoalan dari guilt dan shame mereka. Dan mereka coba manage dengan cara mereka sendiri. Saudara-saudara, saya harus berkata, unfortunately, itulah yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Dan itulah yang sering menjadi karakteristik cara kita handle waktu kita jatuh dalam dosa. Kita bukan lari nomor satu, aku sudah berdosa, aku perlu bertobat. Enggak, nomor satu, kita bingung lebih dulu. Bagaimana supaya saya tetap selamat dari shame. Dan kalau saya lihat tadi ya, dosa menghasilkan guilt, lalu menghasilkan shame, saudaraku. Saya katakan berkali-kali tadi, Tuhan ingin kita bereskan sin ini. Tapi yang kita bereskan justru yang paling luar, yaitu shame. Kenapa? Karena dosa itu membuat kita itu begitu self-centered. Dosa itu membuat kita begitu selfish. Dan dosa itu, saudaraku, membuat kita itu, self-centered membuat kita itu mengangkat harga diri kita itu begitu tinggi. Identitas kita itu begitu tinggi. Dan kita tidak ingin identitas kita itu jatuh. Itu akibat dosa. Ya. Jadi kita mati-matian ingin mempertahankan identitas kita sendiri. Sebab apa? Sebab waktu kita berdosa, kita sudah berdiri di atas diri kita sendiri. Tidak lagi berdiri di atas kebergantungan kita dengan Tuhan.
Sehingga sekarang identitas kita sudah terlepas daripada Tuhan. Karena kita berkata, saya mau jadi Tuhan. Dan karena itu, saudara-saudara, kita mati-matian mencoba mempertahankan identitas kita. Dan karena identitas kita sudah terpisah dari Tuhan, maka identitas kita harus cari dari orang lain, bukan dari Tuhan. Karena itulah yang kita takutkan nomor satu. Karena itu shame itu, saudaraku, bukan lagi shame kita terhadap Tuhan. Bukan lagi kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Bukan lagi kita merasa kita berdosa di hadapan Tuhan. Tapi shame kita sekarang adalah shame di hadapan manusia. Kita takut harga diri kita jatuh, teman. Kita takut orang ngomong apa tentang kita. Kita takut cara pandang orang terhadap kita. Itu, saudaraku, yang merusak sungguh-sungguh cara kita untuk handle guilt and shame yang sangat bertentangan dengan cara yang Tuhan inginkan. Nah, tidak heran, saudaraku, yang kita urus nomor satu adalah shame. Dan bagaimana, saudaraku, cara kita handle itu? Tidak berbeda dengan cara Adam dan Hawa. Nomor satu kita akan coba pakai daun ara. Saudaraku, apa daun ara itu? Daun ara segala sesuatu yang kita coba lapisin diri kita, sehingga yang orang lain lihat tentang kita adalah daun ara, bukan diri kita yang sebenarnya. Apa itu? Macam-macam. Saudaraku ya, dengan perilaku yang kelihatan baik depan orang, ya, bahkan saudaraku dengan apa? Dengan ini, saudaraku, dengan ibadah kita ingin tunjukkan kita ini orang rohani. Terus saudara, ya, segala tindakan kita saudaraku, ya, kita pakai daun ara itu, yang akhirnya saudaraku kita hidup dalam yang namanya we are living a double life. Kita hidup dalam kehidupan yang double. Satu adalah hidup kita ini sebenarnya yang kita tidak bisa apa-apain, ya memang itu diri kita. Tapi satu lagi adalah hidup yang kita bisa manage untuk kita tampilkan kepada orang lain. Kita lebih suka, saudaraku, orang itu jaga distance supaya kita bisa kontrol view mereka, pandangan mereka tentang diri kita. Sebab apa? Kita tidak mau jatuh dalam shame. Buat kita, saudaraku, the pain of shame itu jauh lebih berat daripada the pain of guilt and the pain of sin. Buat kita, harga diri kita jatuh di depan orang itu lebih berat daripada posisi kita jatuh di hadapan Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Kenapa saya katakan ini? Karena Alkitab sudah menulis. Ada seorang raja yang begitu, saudaraku, fokus kepada identitas, harga diri, posisi, dan kedudukannya. Raja itu namanya Saul. Saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 15. Ya. Disitulah, saudaraku, kejatuhan, saudaraku, klimaks daripada kejatuhan daripada Saul. Waktu Tuhan suruh dia, untuk binasakan bangsa Amalek. Dia pulang, saudaraku, Raja Amalek dibawa, dan ternak-ternak yang gemuk-gemuk dibawa pulang. Well, Samuel tegur dia, kata kamu sudah berdosa kepada Tuhan. Dia masih kasih alasan, oh ini ternak-ternak yang gemuk-gemuk ini untuk persembahan. Samuel berkata, apakah Tuhan lebih berkenan kepada persembahan daripada ketaatan? Dan saudaraku, Samuel berkata kepada Saul, Tuhan sudah menolak engkau menjadi raja. Dan Samuel tinggal pergi, saudaraku. Artinya dia tidak mau lagi, saudaraku, urusan dengan Saul. Waktu dia mau pergi, saudaraku, Saul pegangin dia. Lalu Saul ngomong begini. 1 Samuel 15 ayat 31. Samuel, aku sudah berdosa. Tapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku di depan tua-tua Israel. Aku dosa ya, tapi jangan sampai engkau permalukan aku. Jangan sampai harga diriku jatuh. Jangan sampai aku harus menderita shame. I cannot take it. Harus saudara baca ya kalimat ini. Dengan teliti sedikit, kalimat terakhir. Saul bilang apa?
Aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Bukan Tuhan Allahku lagi. Saudaraku, this is something serious. Kalau kita handle guilt and shame dengan cara yang salah, kita tidak tahu kita akan dibawa kemana, saudaraku. Dan sering kali saya katakan tadi, sering kali kita fokus bagaimana kita bisa handle guilt and shame ini. Dan kita abaikan sin. Padahal hanya kalau kita itu address sin itu, hanya kalau kita handle, kita tangani, kita bereskan dosa itu, disitulah kita akan mengalami kemerdekaan. Disitulah kita akan mengalami benar-benar pemulihan, kebebasan dari guilt and shame. Itu seperti, saudaraku, kalau ada pohon ya yang mengganggu di depan rumah saudara. Ya, saya di halaman depan, saudaraku, ada satu tanaman ya yang, saudaraku, berapa bulan tidak diperhatikan, tiba-tiba sudah keluar jadi tanaman besar. Saya potong, saudaraku, ya, carang-carangnya saya potong, udah habis rata dengan tanah. Berapa bulan lagi keluar lagi. Kenapa, saudaraku? Simple kan? Karena selama akar itu masih ada, itu akan keluar lagi. Saudara-saudara, kita bisa handle guilt and shame, lalu kita rasa beres, sekarang hatiku tenang, tapi tidak lama akan keluar lagi, sebab akarnya masih ada. Dan saudara-saudara, kita juga sering handle guilt dengan cara yang salah. Kita sering handle guilt itu dengan kita mencoba kompensasi dosa kita di satu hal dengan kebaikan-kebaikan di hal yang lain. Ya, enggak tahu apa itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pada akhirnya kita bisa membuat persamaan. Nilai 100 plus di bidang A, 100 di bidang B, 100 di bidang C, 50 di bidang D. Ada dosa di bidang E, minus 50. Ada dosa di bidang F, minus 100. Ada dosa di bidang G, minus 60. Total masih positif, saya masih orang baik. Itu cara memanage guilt. Kita melakukan hal-hal yang baik, saudaraku, sementara kita biarkan dosa itu, tapi pada akhirnya kita merasa we feel good about ourselves. Kita lalu mulai membangun self-righteousness di dalam diri kita sendiri berdasarkan good works yang kita lakukan. Lalu kita berkata, yes, I'm bad on that, but I'm good at this. So, overall, I'm good. Dan, saudara-saudara, ada satu bahaya besar. Kalau kita terus memanage guilt and shame ini dengan cara kita sendiri. Ada berapa? Nomor 1. Saudara-saudara, kita akan dibawa kepada satu dosa, ke dosa yang lain, dosa yang lain, dosa yang lain. Cara kita memanage shame dan guilt dengan cara kita sendiri tidak akan membereskan akar dosa itu, tapi justru menambah dengan dosa-dosa yang lain. Paling sedikit satu hal. Kita akan tambah dengan satu dosa lagi, at least yang paling umum. Apa, saudaraku? Kita akan berbohong. Kita akan berdusta untuk menutupi. Saudaraku, sebab perhatikan, daun ara itu selalu, saudaraku, bicara sesuatu yang berlawanan dengan keberadaan diri kita. Kita jelek, tapi daun ara itu selalu berkata kita baik. So, we tell a lie. At least satu dosa itu, belum lagi yang lain. Yang kedua, kalau kita terus lakukan itu, kalau kita terus manage guilt and shame tanpa sadar, itu akan merusak karakter kita karena membuat kita menjadi orang yang defensif. Kita menjadi orang yang mudah sekali kita cenderung untuk membela diri. Dan dari defensif kita jadi orang yang sensitif. Begitu mudah tersinggung. Ada apa-apa bilang, itu pendeta nyindir saya.
Itu orang pasti punya pikiran yang jelek. Kenapa, saudaraku? Karena kita terus merasa ada shame di dalam diri kita yang kita selalu takut orang lain tahu. Kita jadi sensitif. Dan kalau kita jadi sensitif, saudaraku, maka relationship kita dengan banyak orang akan mulai rusak. Dan berikutnya, kita akan membangun kebenaran diri self-righteousness yang palsu, yang salah. Hati kita menjadi keras, dan saudaraku, karena dosa tidak dibereskan, yang cuma di-manage adalah guilt dan shame, maka kita akan jatuh dalam dosa yang sama berkali-kali. Di Amerika, saudaraku, ada sebuah penelitian tentang orang-orang hukuman di dalam penjara. Dan penelitiannya menarik, saudaraku. Penelitiannya hasilnya berkata seperti ini. Orang-orang hukuman yang pernah masuk penjara itu, mereka yang ada dalam penjara, dan mereka selalu menyalahkan orang lain, mereka selalu melemparkan kesalahan pada orang lain, mereka punya peluang yang sangat besar untuk mengulangi kesalahan yang mereka lakukan yang membuat mereka dihukum. They will very strong chance they will repeat the same mistakes. Karena mereka selalu menyalahkan orang lain. Tapi mereka yang masuk penjara dan mereka berkata, it's my responsibility. It's me who did something wrong. Aku bertanggung jawab. Kemungkinan mereka mengulangi kesalahan itu sangat jauh lebih kecil. Saudaraku, ini penelitian sekuler. Tapi punya nilai rohani yang penting. Yaitu apa, saudaraku? Waktu kita terus mencoba deny dosa kita dengan kita memanage guilt dan shame kita. Termasuk dengan menyalahkan orang lain. Maka kita akan tidak pernah lepas daripada dosa, kita justru makin terjerat dalam dosa itu. Dan, saudaraku, kalau kita teruskan seperti itu, maka satu kali, saudaraku, kita akan jatuh ke dalam satu keadaan yang paling berbahaya. Yaitu kita tidak lagi merasa kita berdosa. Dan kita akan melakukan pembenaran terhadap dosa kita. Dan kalau itu sudah terjadi, maka kita tidak butuh lagi namanya pengampunan dan kasih karunia. Sebab saya tidak salah. Tuhan lewat Nabi Yesaya, saudaraku, berfirman kepada umat Israel. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Dan seterusnya, terang jadi gelap, gelap jadi terang, pahit jadi manis. Memutarbalikkan kebenaran. Kenapa ini bisa sampai terjadi, saudaraku? Kalau orang terus mengeraskan hatinya, dia coba, saudaraku, manage shame-nya, mereka coba hilangkan rasa shame dan guilt itu. Maka lama-lama mereka akan berkata, saya tidak bersalah lagi, yang saya lakukan itu benar. Dan itulah saatnya pintu pertobatan akan tertutup. Saudara-saudara, sekali lagi, sin, guilt, and shame. Yang paling berbahaya dari ketiga ini adalah sin. Orang berkata, wah yang paling berbahaya adalah shame, nanti membuat orang itu depresi dan lain-lain. Ya, itu bisa, tetapi jangan lupa. Yang membawa konsekuensi kekal, itu adalah sin. Shame itu seringkali urusan kita dengan orang lain. Guilt itu urusan kita dengan diri sendiri, tapi sin itu urusan kita dengan Tuhan. Dan urusan kita dengan Tuhan adalah urusan di dalam kekekalan. Karena itu, saudaraku, kalau saudara hari ini masih bisa merasakan guilt and shame itu, dengar baik-baik, itu adalah panggilan daripada Tuhan, God's calling, untuk kita bertobat kembali kepada Tuhan dan membereskan sin itu. Jangan pikirkan, saudaraku, shame, jangan pikirkan, saudaraku, lebih dulu bagaimana kita di depan orang. Pikirkan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita seperti Raja Saul, ya, yang lebih baik losing his faith before God rather than losing his face before people. Sekali lagi,
Tuhan berkemurahan kepada kita. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan biarkan aku untuk terus hidup dalam dosa. Kembalikan hati nurani yang sadar akan dosa, walaupun itu painful, walaupun itu menyakitkan. Dan ini yang Tuhan lakukan kepada Daud, saudara-saudara. Kalau saudara baca dalam 2 Samuel pasal 11, maka satu kali dia ada di soto rumahnya, ya, dan dia melihat seorang perempuan mandi, saudaraku, perempuan yang cantik mandi, dan saudaraku nafsunya terbangkit. Saudara bisa baca sendiri kisah itu. Oke, 2 Samuel pasal 11. Kemudian saudaraku, apa Daud lakukan? Daud panggil pelayannya, tanya, siapa perempuan itu? Dan diberitahu, informasi jelas, dia adalah istri Uria. Jadi perempuan itu sudah punya suami. Dan hukum ke-10 berkata apa? Jangan mengingini milik sesamamu. Oke? Tapi karena nafsu yang begitu membara, Daud tetap minta Batsheba dijemput perempuan itu. Dan tidur dengan dia, dan perempuan itu hamil. Saudara-saudara, ini akan jadi skandal besar kalau ketahuan. Wah, raja ambil istri orang, memalukan. Itu, aduh benar-benar bukan hanya melanggar hukum Taurat, itu memalukan. Dan Daud berkata, ini tidak boleh terjadi. Harus ditutup rapat kasus ini. Gimana caranya? Dia mulai pikir, dia panggil Uria pulang. Suaminya. Suaminya di mana? Suaminya lagi perang. Prajurit yang setia, saudaraku, kepada Daud. Panggil pulang. Uria panggil pulang. Uria, kamu sudah capek-capek perang. Sekarang kamu pulang. Senang-senang sana. Ya, senang-senang, nikmati, pulang. Uria jawab kepada Daud gini, Baginda, teman-teman saya lagi bertarung nyawa di medan perang. Saya pulang senang-senang sama istri saya. No way. Dia tidur di depan istana raja. Tidak mau pulang ke rumah. Sudah aku lihat ya, prajurit seperti ini. Setianya luar biasa. Daud garuk-garuk kepala. Wah, gagal aku. Panggil lagi Uria. Oke, tinggal lagi 1 malam di sini. Dia nurut. Siap. Malam itu diajak pesta, saudaraku, Uria dibuat jadi mabuk. Apa kalau mabuk? Nah, mabuk dia mungkin dia akan pulang, lalu dia akan tidur dengan istrinya. Kalau dia tidur dengan istrinya, nanti kalau saudaraku Batsheba melahirkan anak, nah, yaitu anaknya dengan Uria. Sudah ngerti kan? Pastilah. Oke. Ternyata mabuk pun dia tidak mau pulang ke rumah. Saudaraku, Daud benar-benar kehabisan akal. Saudara lihat ya, dosa, shame, dosa menghasilkan shame, kalau shame itu coba di-manage, tapi dosa dibiarkan, akan membuat kita masuk dalam satu dosa, demi dosa, demi dosa, demi dosa. Dia tipu orang, dia coba manipulasi Uria, tidak berhasil. Akhirnya saudaraku, dia tulis surat pada Yoab, taruh Uria di tempat yang paling berbahaya, supaya dia kena senjata musuh dan mati. Dan benar saudaraku, Uria tewas di peperangan karena senjata musuh. Sampaikan kabar kepada Daud, Daud bilang, oh tenang saja, biasa. orang mati di perangan itu biasa. Oke? Kemudian apa yang terjadi? Dia ambil Batsheba menjadi istrinya. Dia nikahi Batsheba, supaya apa? Kalau punya anak, lah ini kan anak dari istriku, dia istriku. Saudaraku, sekarang apa yang terjadi? Kasus, tutup rapat, beres. Shame, no more, no risk, done. Tapi pasal 11 ditutup dengan satu kalimat. Apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Mata orang Israel bisa ditutup, mata Tuhan tidak bisa ditutup. Karena itu apa? Tuhan kirim Nabi Nathan pada Daud. Untuk apa, saudaraku? Untuk bongkar kesalahan daripada Daud. Supaya apa? Supaya Daud dikondem, tidak, saudaraku. Tuhan kirim Nathan pada Daud untuk membongkar dosa Daud. Karena Tuhan mengasihi Daud.
Saudara dengar baik-baik. Kalau Tuhan bongkar dosa kita, itu sangat menyakitkan ya. Itu memalukan ya. Tapi dengar, itu karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita tidak diberi kesempatan untuk bela diri lagi, selain mengaku dosa kita, ucap syukur kepada Tuhan. Karena itu berarti Tuhan mengasihi kita dan ingin kita tidak lari dari dosa kita dan bereskan dosa kita. Tuntas. Dan Nathan, saudaraku, ketemu dengan Daud, dia langsung berkata, Baginda, engkau orang berdosa. Tidak, dia mulai cerita dulu. Baginda, ada satu orang orang kaya punya domba banyak. Nah, saudaraku, kenapa kok pakai domba? Itu connect dengan hati Daud. Daud dulu adalah gembala domba. Ini cerita sangat connect. Punya domba banyak. Dia punya tetangga yang miskin, cuman punya satu domba kecil. Dan domba kecil itu disayang sama dia dan oleh anak-anaknya dan dianggap seperti anaknya sendiri. Disayang banget, dia cuma punya satu. Ini orang kaya punya banyak. Nah, satu kali orang kaya kedatangan tamu, dia mau masakin buat tamunya, ya masakan domba, ya lamb, nggak tahu saudaraku apa grill atau apa nggak tahu, stew. Tapi dia bukan ambil domba yang dia punya, dia pergi ke tetangga itu dan dia ambil dengan paksa satu-satunya domba yang dimiliki oleh tetangganya yang miskin itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dengar itu, Daud jadi sangat marah. Dia berkata, demi Tuhan yang hidup, itu orang kaya itu yang melakukan seperti itu harus dihukum mati. Dan dombanya harus kembalikan 4 kali lipat. Sudah lihat ya, hukumannya 2 ya. 1, mati, 2, ganti 4 kali lipat. Oke, saya bicara 4 kali lipat dulu. Kenapa ganti 4 kali lipat? Daud berlaku adil sebab itu yang hukum Taurat katakan. Kalau ada orang curi domba, dikembalikan 4 kali lipat. Kalau sapi, 5 kali lipat. Oke, ya, lebih banyak saudaraku interestnya. Oke, kalau domba 4 kali lipat. Jadi sudah benar. Tapi pertanyaannya begini. Tidak ada dalam hukum Taurat, kalau orang mencuri itu, dia harus dihukum mati. Tidak ada hukumnya. Saya mau tanya kepada saudara semua, tolong jawab. Menurut saudara pantas tidak orang kaya di dalam cerita itu dihukum mati? Siapa yang berkata pantas? Tolong angkat tangan. Beberapa saudaraku garuk-garuk rambut. Oke. Siapa yang berkata enggak pantas, itu terlalu berat? Yang lain berkata tidak menjawab, itu paling aman. Oke. Saudara-saudara, jelas tidak pantas. Jelaslah hukuman mati untuk seperti itu, jelas-jelas enggak. Itu eksesif, saudaraku. Itu berlebihan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok sampai berlebihan itu, saudara-saudara? Itu adalah akibat luapan emosi Daud. Daud itu overreact. Kenapa overreact? Karena itu sentuh guilty feeling yang selama dia coba pendam berbulan-bulan. Dia melakukan yang sama persis yang dilakukan oleh orang kaya itu, bahkan lebih jahat lagi. Yang dia curi bukan domba, yang dia curi adalah istri. Dan saudaraku, kalau orang kaya cuma ambil dombanya, dia bunuh pemilik daripada domba itu. Dia melakukan yang lebih jahat daripada itu. Dan saudaraku, guilty feeling itu membuat dia kompensasi dengan reaksinya seperti itu. Saudara tahu? Kalau ada orang, saudaraku, yang overreact kepada kesalahan orang lain, kemungkinan besar dia punya kesalahan yang sama, yang lebih jahat daripada orang itu. Oh, itu tidak boleh, itu melanggar perintah Tuhan, itu kejam, itu jahat. Saudaraku, itu untuk mengkompensasi yang sebenarnya ada dalam diri yang terpendam. Dan waktu Daud sudah meluap seperti itu, Nathan tahu Daud tidak bisa lari. Dia tinggal bilang, Baginda, you are that man. Dan disitulah saudaraku, setelah Daud saudaraku benar-benar hancur dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk mempertahankan dirinya. Tapi disitulah lihat kasih karunia Tuhan bekerja dalam diri Daud. Dia berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan dari situlah lahir Mazmur 51. Saudara boleh baca, tapi saya ingin cepat saja saudaraku review Mazmur 51 ini. Dia mulai dengan ayat yang ketiga.
Dia berkata, Tuhan kasihani aku. Dia mulai, saudara, begitu dia sadar akan dosanya, dia lari kepada Tuhan, dan dia minta belas kasihan daripada Tuhan. Dia minta grace daripada Tuhan. Dia tidak bela dirinya, dia tidak berkata, ya Tuhan, itu kan gara-gara itu arsitek itu bangun soto rumahku terlalu tinggi. Enggak. Bilang, Tuhan, aku sudah ngasihani aku. Kemudian, saudaraku, dia berkata gini, jangan buang aku dari hadiratmu, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia yang Daud perhitungkan adalah posisinya di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah begini, jangan ambil kerajaanku daripadaku, enggak. Tapi jangan ambil rohmu, jangan buang, jangan rubah posisiku dari hadapanmu, biar aku tetap boleh berdiri di hadapanmu. Dia tidak pernah mikir, apakah posisinya akan jatuh di hadapan manusia, tidak pernah mikir. Dia tidak mau handle shame lagi dengan caranya yang dulu. Dia cuma berkata, sekarang aku mau urusannya dengan engkau. Dan ayat yang ke-14, dia berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah. Dan bahasa Inggrisnya hutang darah itu the guilt of bloodshed. Dia minta Tuhan melepaskan dia daripada guilt. Dan dia berkata, hanya engkau yang sanggup untuk membereskan dosa ini. Dia datang kepada Tuhan. Saudara ingat, Mazmur 1 ini, ada satu kalimat Daud berkata begini, kembalikan sukacita kegirangan akan keselamatan daripadamu. Siapa yang ingat kalimat itu? Ingat ya, restore the joy of salvation. Ingat itu? Sudah tahu apa arti kata restore? Restore artinya dipulihkan. Dipulihkan artinya apa? Sesuatu yang tadinya hilang, sekarang dikembalikan. Daud sudah berbulan-bulan, dia tidak lagi mengalami the joy of salvation. Dia sudah kehilangan, saudaraku, sukacita dari hubungannya yang indah dengan Tuhan. Karena dia berdoa hari itu, Tuhan ampuni aku dan kembalikan apa yang kuhilang. Saudara-saudara, itulah, saudaraku, bagaimana Tuhan ingin terjadi di dalam diri kita. Painful, shameful, yes, but that is the way of deliverance. Dan saudaraku, waktu Adam dan Hawa lari daripada Tuhan, Tuhan kejar mereka, Tuhan tangkap mereka, dan Tuhan pulihkan. Kejadian pasal 3:21, saudaraku, Tuhan Allah membuat, tadi mereka coba tutupi ketelanjangan mereka dengan cara mereka sendiri. Tuhan Allah, saudaraku, buat pakaian dari kulit binatang. Saudara tahu bagaimana prosesnya? Maaf ya, agak grafik. Dua hal yang terjadi. Nomor satu, binatang itu harus dibunuh. Dan dua, dia harus dikuliti. Artinya dia harus ditelanjangi. Untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Dan itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dosa kita ditimpakan kepada dia. Darahnya tercurah. Dan dia tersalib, saudaraku. Dipermalukan. Supaya guilt and shame, saudara, ditanggung di atas dia. Salib Kristus adalah jawaban dari sin, guilt, and shame dari saudara dan saya. Karena itu cari jawaban itu dari Tuhan. Jangan cari jawaban dari diri kita sendiri. It will never solve the problem, it will enlarge the problem. Haleluya. Dan saya ingin tutup, saudaraku, dengan menjelaskan sekali lagi para saudara-saudara. Salib Kristus, darah Yesus adalah jawaban dari sin, guilt, and shame kita. Di dalam Ibrani pasal 10, ayat 19, firman Tuhan berkata gini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Saudara tahu tempat kudus itu apa? Hadirat Tuhan. Itu tempat yang kudus. Tidak boleh ada dosa di situ. Orang kan mati kalau kena itu. Karena itu saudaraku diberi tirai yang jelas, saudaraku, yang tebal di dalam kemah tabernakel. Give me 5 more minutes, I'll finish. Okay? Dan penulis surat Ibrani berkata, kamu bisa masuk ke tempat kudus dengan berani. Artinya apa? Tidak takut tanpa rasa malu. Kenapa? Karena ada darah Yesus. Darah Yesus yang sudah membasuh dosamu yang merah seperti kermisi. Darah Yesus yang melenyapkan semua dosamu, menyelapkan celah, melenyapkan rasa malu. Dan saya gandeng dengan ayat 22, saudara perhatikan.
Karena itu marilah kita menghadap Allah, sama saudaraku mendekat kepada Allah, oke? Dengan hati yang tulus, keyakinan iman teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hati nurani jahat itu, saudaraku, bahasa Inggrisnya adalah guilty conscience. Jadi saudaraku, darah Yesus membersihkan kita dari guilty conscience sehingga kita bisa datang kepada Tuhan tidak dengan guilty feelings lagi, tapi dengan with love, with joy, with confidence. Dan guilty feeling ini saudaraku, dari bahasa Yunani, ponoreo, yang artinya adalah agony, rasa sakit akibat dosa, dihilangkan di atas salib Kristus. Saudara mau terima kelepasan daripada Tuhan? Handle guilt and shame at the root. Don't handle the trunk, don't handle the fruit. Handle the root. Misalnya tutup dengan 2 ayat. Bagaimana kita bisa dapatkan ini? 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menyangkal dosa kita, kita coba tutupi guilt and shame kita, maka kita menipu diri kita sendiri, kebenaran tidak dalam diri kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena darah Yesus sudah tertumpah untuk dosa saudara dan saya. When we sin, run to God, do not run from God. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam hidup berjemaat? Kita perlu namanya community of grace. Kita perlu, saudaraku, komunitas di mana ada grace di dalamnya. Sehingga di situ orang berani untuk hadir apa adanya tanpa memakai daun ara, tanpa bersembunyi. Sebab waktu kita bersembunyi pakai daun ara, kita sedang menyembunyikan dosa yang berarti kita menutup pintu kepada pertobatan dan pengudusan. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7 berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persetujuan dengan namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdosa, kita menyembunyikan diri, kita menutupi diri kita, kita berdosa. Tetapi, ayat 7, jika kita hidup dalam terang, kita izinkan keberadaan kita ketahui, sama seperti dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Bagaimana darah Yesus bisa menyucikan kita dari segala dosa kita? Kalau kita hidup dalam terang. Kalau kita sembunyikan dosa kita, maka tidak ada pengampunan, sebab kita terus sembunyikan dosa kita. Terus saya tidak tahu berapa banyak saudara yang hari ini bergumul dengan dosa, dengan guilt, dengan sin. Dengar hari ini, Tuhan sediakan jawaban untuk kita semua. Lari kepada salib Kristus. Bereskan itu. Dan mari kita bangun community of grace. Waktu kita mendengar saudara kita jatuh, itu bukan jadi bahan gosip. Tapi adalah tempat di mana gospel, bukan gosip, diberitakan. Di mana ada pengampunan, di mana ada pemulihan, di mana ada pertobatan. Sehingga kita semua bersama-sama bertumbuh di dalam pertobatan dan pengudusan. Kita sama-sama diubahkan, makin serupa dengan Kristus. The community of grace. Tidak perlu lagi ada daun ara, tidak perlu ada sembunyi, tidak perlu ada lagi blame. Yang ada adalah kasih, di mana kita semua tahu, we are not perfect, but we are sinners that receive forgiveness from God. Mari bangkit diri sama-sama. Kita berdoa. Haleluya. Ditundukkan kepala kita. Bapa di surga, Kau berbicara lebih dalam lagi firman-Mu buat kami semua. Kau yang menilai isi hati kami yang terdalam. Engkau yang mengetahui bahkan Tuhan apa yang kami sudah lupa, yang kami sembunyikan waktu yang begitu lama. Hari ini Engkau bongkar semuanya, supaya tidak ada akar dosa yang tertinggal dalam diri kami, yang menghalangi hubungan kami dengan Engkau, yang menghalangi pertumbuhan rohani kami, yang menghalangi fellowship kami dengan orang lain. Tuhan, tidak tersembunyi di hadapan-Mu, dan kami tidak menyembunyikan di hadapan-Mu. Biar hari ini kami tahu panggilan-Mu untuk kami bertobat,
adalah panggilan yang terindah, panggilan kasih karunia. Kalau Engkau membongkar kesalahan kami, Engkau menunjukkan kesalahan kami, bukan supaya kami tenggelam di dalam rasa malu kami, tenggelam di dalam rasa bersalah kami, tapi supaya kami boleh memandang sekali lagi salib Kristus, dan kami boleh tahu di situ kami mendapatkan kelepasan, pengampunan, kemerdekaan, kebebasan, dan kami kembali mendapatkan identitas kami yang terindah di hadapan-Mu yang lebih daripada di hadapan manusia. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu hari ini membawa kemerdekaan, membawa pertobatan dan pengudusan. Haleluya. Di dalam nama Yesus.